kasih saudara telah bergabung dalam menikmati hidup setiap hari. Saya berharap saudara akan menjadi lebih baik setelah mendengarkan firman yang saya ajarkan pada hari ini. Firman-Nya sangat berkuasa, firman-Nya bisa menenangkan hati, menyemangati saudara, memberikan harapan, membangkitkan iman saudara. Saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang akan membantu saudara karena saya akan membahas tentang kekhawatiran dan kecemasan. Adakah dari saudara yang sedang mengalami kekhawatiran tentang hal apapun sekarang? Ya, kekhawatiran adalah masalah besar kan? Bahkan orang-orang berpikir bahwa mereka harus mengkhawatirkan sesuatu. Tapi kekhawatiran tidak menghasilkan apapun. Tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya. Saudara bisa mengkhawatirkan sesuatu sangat lama, tapi tidak ada gunanya. Kekhawatiran hanya membuang tenaga dan waktu. Kalau Alkitab melarangnya, maka ada cara untuk tidak melakukannya. Salah satu hal yang harus kita miliki untuk menghilangkan kekhawatiran adalah percaya bahwa doa bisa memberikan kekuatan. Kita perlu benar-benar mengerti jawaban Tuhan. Mungkin kita sedang mendoakan sesuatu, kemudian 6 bulan atau 1 tahun kemudian Tuhan menjawabnya, dan kita bahkan lupa pernah mendoakannya, maka kita tidak mengucap syukur. Jadi ingatlah, semua jawaban doa kita dan semua yang telah Tuhan lakukan untuk hidup kita. E. Stanley Jones berkata, kekhawatiran adalah pikiran kita tentang yang belum terjadi. Arti dari kekhawatiran adalah menyiksa diri dengan pikiran, menjadi gelisah, menjadi panik, dan takut, menyiksa diri dengan ketakutan dan kegelisahan. Khawatir itu menyiksa, tapi Tuhan berikan kedamaian. Oh, saya suka kedamaian. Dan itu adalah keinginan terbesar dalam hidup saya, menjalani setiap harinya dengan damai. Dan tetap merasa damai dalam masalah. Kolose 3 ayat 15, versi lebih jelasnya berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Jadi tenanglah dan bersyukurlah. Wow, saudara tahu kita harus lebih mengucap syukur dari yang sebelumnya. Alkitab menunjukkan bagaimana kita selalu bersyukur. Dan di sini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan mengucap syukurlah. Berikan pujian pada Allah. Saudara tahu ucapan syukur bisa mengubah hidup saudara. Saudara mungkin terus memikirkan yang saudara inginkan. Tapi coba saudara mengucap syukur atas semua yang saudara miliki saat ini. Lama-kelamaan saudara bergembira. Saudara akan mengucap syukur. Dan bahkan Yesus memberikan kita hadiah yaitu damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Tuhan memberikan kita tanggung jawab. Coba dengarkan ini. Jangan biarkan dirimu gelisah dan gentar. Dan saudara tahu, waktu yang tepat untuk berhenti khawatir adalah saat kekhawatiran muncul. Waktu yang tepat untuk tenang adalah saat awal kita sedih. Waktu yang tepat untuk memaafkan adalah segera setelah mereka menyakiti kita. Lebih lama saudara menyimpan perasaan negatif dalam hati saudara, lebih sulit untuk menghilangkannya. Lawanlah iblis dalam permainannya. Saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Yesus hidup dalam saudara, bukan budak kekhawatiran. Dan saudara baca dalam Filipi 4 ayat 6-7. Ini ayat favorit saya selalu membacanya. Saat saya khawatir, saya membacanya. Janganlah khawatir akan apapun, tapi berdoalah dalam segala sesuatu. Bagaimana menghilangkan kekhawatiran? Berdoalah dan percaya bahwa saudara telah memberikannya pada Tuhan. Jadi kalau saudara memberikannya ke Tuhan, saudara tak bisa menyimpannya lagi. Saudara tak bisa lakukan keduanya. Maka saat berdoa, saudara memberikannya ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya kau akan menolongku. Dengan ucapan syukur, dikatakan lagi, ucapan syukur. Berulang kali dikatakan. Berterima kasih. Apa yang bisa saudara syukuri hari ini? Saudara tahu tiap pagi saya bersyukur karena bisa berjalan, berbicara, melihat, dan mendengar. Atau mengucap syukur karena saya memiliki persediaan air yang bersih di rumah. Saya suka minum kopi tiap pagi. Saya mengucap syukur atas itu. Banyak yang bisa disyukuri. Seburuk apapun situasi kita bisa berada dalam situasi lebih buruk. Saudara berpikir saudara dalam situasi terburuk, tapi banyak yang mengalami yang lebih buruk dari saudara. Janganlah khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah dengan doa dan ucapan syukur, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menjaga hatimu dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kita harus mengerti kasih untuk memiliki damai, karena kasih adalah pemberian Tuhan yang tak bisa kita peroleh sendiri. Kasih adalah kuasa Allah, pemberian yang gratis, pemberian Tuhan yang Tuhan bayarkan. Mari bicarakan sedikit tentang itu, dan
Supaya ini bisa menjadi catatan penting. Saat saudara mengerti hal ini, saat saudara yakin akan hal ini, pertama-tama Tuhan baik setiap waktu, bukan hanya kadang-kadang. Tuhan setia. Ia selalu melakukan yang Ia katakan. Ia tak berbohong. Ia selalu memegang perkataannya. Tuhan adil, dan saya suka itu. Saya suka keadilan Tuhan. Artinya Ia mengampuni yang bersalah. Mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari yang kita inginkan, tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan mengerti situasi kita. Kadang kita berpikir Tuhan melupakan kita, tapi saya janji Tuhan tak pernah melupakan kita. Dan mungkin banyak orang yang sedang mendoakan saudara tanpa saudara tahu. Tuhan adalah kasih, dan saudara tahu Ia mencintai kita. Tuhan ada dimanapun, kapanpun. Tuhan mengerti situasi kita sekarang. Tuhan mengetahuinya sebelum itu terjadi, dan Tuhan punya rencana untuk itu. Kita dikasihi karena iman kita, dan khawatir bukan iman. Khawatir adalah cara kita melakukan bagian Tuhan. Saya katakan lagi, khawatir adalah cara kita melakukan bagian Tuhan. Tak ada salahnya bercerita dengan Tuhan dan bertanya apa kehendaknya atas saudara, tapi kalau tak ada jawaban, maka biarlah Tuhan pegang kendali, tanggalkan beban saudara, dan saudara akan kaget karena apa yang akan saya katakan, dan pergilah dan nikmati hari saudara. Kalau saudara mau memberikan masalah itu pada Tuhan, sekarang itu milik Tuhan. Khawatir adalah buah dari kesombongan. Saya akan memberitahu saudara lagi, tanggalkanlah masalah saudara pada Tuhan dan pergi menikmati hari saudara. Sukacita Tuhan adalah kekuatan, dan ketika iblis memberikan masalah, maka yang akan direbut adalah sukacita, karena sukacita adalah kekuatan kita. 1 Petrus 5, 6, dan 7. Maka rendahkanlah dirimu. Merendahkan dirimu dengan keinginanmu sendiri di hadapan Tuhan Allahmu. Lihat, jangan berpikir kita bisa menyelesaikannya. Tanggalkan semua bebanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, dan semuanya pada Tuhan, sebab Ia memelihara dan amat menyayangimu. Bagaimana cara merendahkan diri? Tanggalkan bebanmu padanya. Lakukan kewajibanmu, tapi tanggalkan bebanmu. Efesus 6 berbicara tentang kita mengalami berbagai pencobaan dan godaan, dan dikatakan, setelah melakukan semuanya, berdirilah tegak di tempatmu. Apapun yang bisa saudara lakukan, lakukanlah. Tapi saat saudara tak bisa apa-apa, ya kalau saudara bingung, katakanlah, aku tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Aku akan memuji Tuhan, aku akan tetap melakukannya, aku akan menjadi berkat untuk sesamaku. Saudara ingin iblis marah? Saat masalah datang, jadilah berkat untuk orang lain. Tahu kenapa? Roma 12 ayat 21 berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya menyukai ayat itu. Saat iblis berusaha masuk, berbuatlah kebaikan pada sesama. Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan berbuat baik. Jangan hanya percaya tapi berbuat baik. Lakukanlah kebenaran itu. Iman tidak khawatir, iman itu berdoa. Apa yang harus kita lakukan setelah berdoa? Saat kita menunggu jawaban Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tetap percaya dan jangan mulai menggerutu. Oh, suatu mujizat jika kita bisa menjalani hari tanpa menggerutu sekalipun. Jangan mengomel dan menggerutu dan kesal. Itu membuka pintu untuk iblis. Jangan menjadi lemah dan takut. Tetap bersukacita. Ini bagian yang terpenting. Jangan iri pada mereka yang tak bermasalah. Itu sulit. Kenapa selalu aku yang memiliki masalah sementara kamu tak pernah memilikinya? Bersukacita untuk mereka. Terima kasih Tuhan, walaupun aku punya masalah, temanku John tidak memiliki masalah. Terima kasih karena kakakku tidak memiliki masalah. Jangan iri hati pada mereka yang tidak memiliki masalah hanya karena kita sedang mengalami masalah. Apa yang harus saudara lakukan saat saudara bingung? Lakukanlah kegiatan normal tanpa memikirkan masalah. Saudara bisa berkata, selamat tinggal pada masalah. Selamat tinggal masalah. Tuhan beserta saudara. Selama saudara menunggu, katakanlah dengan iman, Tuhan, aku percaya padamu. Saudara bisa mengatakannya. Saudara bisa berkeliling rumah sambil berkata, Tuhan, aku percaya padamu. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Siapapun yang berdiam dalam hadirat Tuhan akan beristirahat dalam Tuhan. Sekarang dengarkan ini. Aku akan berkata pada Tuhan, apa yang saudara katakan pada Tuhan? Aku akan berkata pada Tuhan, Dialah perlindunganku dan bentengku, Tuhanku yang kupercaya. Saya sangat menyukainya. Tapi kita harus siap menunggu saat kita berserah padanya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kekhawatiran mencuri kekuatan kita. Kekuatan yang Dia berikan untuk hari ini. Karena kekhawatiran bukan tentang hal yang terjadi sekarang. Saudara membuang hari ini mengkhawatirkan hal kemarin atau mengkhawatirkan hal esok. Dan Tuhan tak mau saudara melakukan keduanya. Ia mau kita menikmati hari ini. Hari demi hari. Bagaimana kalau ini?
Hari terakhir, bagaimana kalau Tuhan membawa saya pulang bersamanya malam ini? Saya tidak akan membuang hari terakhir dengan khawatir. Matius 6:34 berkata, jangan mengkhawatirkan esok hari, karena esok memiliki kesulitannya sendiri. Setiap hari ada kesusahannya sendiri. Kekhawatiran menghalangi doa sehingga tidak berbuah menurut Matius 13. Ada bibit yang jatuh di duri dan bertumbuh dan membunuh tumbuhan. Kekhawatiran menyebabkan kita kehilangan hal penting dalam hidup, hal yang seharusnya kita sadari, hal yang seharusnya kita lihat dan perhatikan. Tuhan ingin kita bebas dari kekhawatiran.